Halo Sobat Rupiah, jumpa lagi dalam podcast Bingkai Bank Indonesia Omong Kebijakan dan juga Informasi. Sobat Rupiah, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana UMKM di Nusa Tenggara Timur bisa naik kelas, berkembang dan juga berdaya saing. Karena kita tahu banyak usaha besar itu berawal dari usaha yang kecil, kemudian juga dari dapur rumah, dari halaman rumah, dan juga dari bahan-bahan sederhana yang kita jumpa sehari-hari. Nah, dan kabar baiknya ini di bulan Mei, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan onboarding UMKM melalui program Aksi Kreasi Floba Morata. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut berkaitan dengan Aksi Kreasi Floba Morata, di podcast kali ini saya ditemani oleh Mas Kais, fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Halo Mas Kais. Dan juga ada Mama Ana, UMKM Mitra Binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Langsung saja kita ke Mas Kais dulu. Mas Kais, tentunya Sobat Rupiah ingin tahu kenapa onboarding UMKM ini atau Aksi Kreasi Floba Morata ini menjadi momentum yang penting untuk pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Kakak Esther. Jadi kita awali dari program onboarding UMKM itu sendiri ya, Sobat Rupiah. Nah, sebenarnya apa sih program onboarding UMKM itu sendiri? Itu adalah sebuah program di mana Bank Indonesia itu selalu selenggarakan selama 5-6 tahun ke belakang. Nah, program itu berisikan pelatihan, pendampingan yang terukur dan juga tentunya nantinya tujuan akhir adalah untuk mendorong pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Nah, berdasarkan data yang ada, kenapa sih program itu menjadi penting? Itu karena memang di Nusa Tenggara Timur ini sendiri tulang punggungnya itu adalah UMKM, Sobat Rupiah. Jadi memang sebanyak 366.000 UMKM itu ada di Nusa Tenggara Timur ini sendiri. Dan itu mendominasi 99% skala usaha atau dari total unit usaha yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sehingga dalam arti lain, ketika kita berhasil tap in di 99% UMKM ini, maka itu sama dengan kita bisa secara straightforward memberikan dampak kepada ekonomi Nusa Tenggara Timur itu. Nah, kemudian dari total 366.000 UMKM di NTT ini, kita punya gap yang sangat besar. Yaitu adalah UMKM ini memiliki hambatan untuk naik kelas. Nah, naik kelas itu apa sih sebenarnya? Naik kelas itu adalah ketika UMKM itu sudah punya legalitas yang cukup, sudah punya akses pembiayaan yang cukup, dan yang terakhir adalah sudah mengetahui atau memiliki kapabilitas untuk memperluas akses pemasaran mereka atau melalui pemasaran secara digital. Nah, dari total 366.000 UMKM tadi, hanya 24% yang sudah berhasil memasarkan produknya melalui kanal digital. Padahal kita sama-sama tahu di zaman saat ini, kanal digital itu adalah salah satu cara paling cepat dan paling mudah untuk bisa menjualkan produk-produk, dan itu tentunya nanti akan menjadi comparative advantage atau pembanding yang mungkin lebih bagus jika dibandingkan dengan UMKM lain yang menjadi kompetitor begitu. Oke, nah kalau tadi Mas Kais sudah sempat menjelaskan latar belakang pelaksanaan dari Aksi Kreasi Floba Morata ini. Kita juga pengen tahu kira-kira Kantor Perwakilan Bank Indonesia selama memfasilitasi binaannya, ini kan ada puluhan binaan, tantangan apa yang sering dijumpai yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha? Mungkin dari Mas Kais dulu, nanti boleh dari Mama Ana juga sebagai pelaku usaha yang sudah mengetahui lah dari awal hingga saat ini kira-kira apa saja sih tantangannya. Mungkin dari Mas Kais, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab ini berangkat dari statement tadi mengenai UMKM yang mungkin kesulitan untuk naik kelas secara legalitas, secara akses pembiayaan, dan juga secara akses perluasan pasar. Nah, mulai dari yang pertama yaitu adalah legalitas. Tentu yang sering kita dengar adalah UMKM ini tuh merasa mungkin lebih ke apa ya? Mungkin tidak tahu apa sih sebenarnya value added atau manfaat dari ketika mereka memiliki legalitas itu, Kakak. Jadi mereka tuh hanya berpikir, oh ini tuh semacam administrasi. Padahal sebenarnya dengan mereka punya legalitas, mereka tuh bisa tentu nantinya bisa menjadi badan usaha yang mungkin lebih dipercaya oleh external party atau oleh lembaga-lembaga yang nantinya berkaitan dengan bantuan ke mereka. Contohnya, misalkan mereka mau mengajukan akses pembiayaan, mengajukan modal tambahan ke bank. Bank pasti perlu due diligence gitu ya, atau perlu melakukan assessment kira-kira UMKM ini itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, itu perlu legalitas yang memang secara prosedural itu resmi begitu kan. Kemudian yang kedua tadi secara akses pembiayaan, tentu dari hal ini secara pembiayaan memang
di UMKM di NTT ini merasa kesulitan karena memang mereka itu yang pertama tentu mereka tidak memiliki agunan yang cukup biasanya. Dan yang kedua adalah mereka tuh tidak benar-benar tahu dan tidak benar-benar memahami bahwa apa sih sebenarnya pentingnya punya akses pembiayaan yang cukup. Padahal sebenarnya kita sama-sama tahu dengan punya akses pembiayaan yang bagus, maka dia bisa mengembangkan skalabilitas dari usaha itu sendiri. Dan yang terakhir yang kita sama-sama mau dukung di program kali ini adalah terkait dengan Go Digital atau perluasan akses pemasaran secara digital. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan besar di UMKM kita, karena memang satu tentu mereka perlu banyak hal yang perlu dipelajari gitu ya, dari sisi teknologinya, dari sisi pembangunan, dari sisi mempelajari gimana sih cara e-commerce itu bekerja, dari sisi mempelajari gimana sih cara customer itu mencari produk-produk di e-commerce atau mungkin di website secara digital. Nah, itu nanti akan kita tujuannya, harapannya nanti akan kita bantu untuk kita dukung di program Aksi Kreasi Volumorta kali ini. Oke, kalau dari Mama Ana sendiri seperti apa kira-kira? Mungkin berangkat dari pengalaman Mama Ana atau ketika berinteraksi dengan sesama pelaku usaha, kira-kira tantangan apa sih yang biasanya dihadapi saat kita terjun langsung untuk melakukan usaha atau ada ide untuk berusaha gitu? Baik, terima kasih Kak Esther, Kak Kais juga ya. Ya, jadi kalau bicara tantangan ada beberapa, tapi mungkin saya perlu highlight dari pengalaman kami, mungkin 3 saja Kak. Yang pertama terkait SDM, ya, SDM baik internal kita, karena kami yang sebagai produsen pangan itu kita harus punya SDM yang saya bilang bagaimana kita menyelaraskan persepsi yang sama tentang kualitas. Kemudian tidak sampai di situ saja, tapi kita tahu bahwa setiap produk yang baik itu berangkat dari bahan baku yang baik, dan ini juga menyangkut SDM di tingkat mitra supplier atau petani. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi tantangan adalah bagaimana membuat bisnis plan. Awal-awal mungkin agak random, tapi dengan berjalannya waktu pasti kita dituntut untuk punya bisnis plan yang lebih mantap. Dan tantangan yang terakhir yang sebenarnya sangat kekinian ya, saya pikir adalah bagaimana kita sebagai UMKM itu mampu beradaptasi terhadap perilaku pasar. Salah satunya adalah tuntutan Go Digital seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kais. Oke, berarti tadi Mas Kais sudah menjelaskan dari sisi Bank Indonesia, dari Mama Ana. Nah, kita lihat ada yang sama. Mungkin memang semuanya itu hambatan yang dijumpai oleh pelaku usaha. Tapi di zaman sekarang ini, digital ini menjadi salah satu yang penting. Jadi menjadi sesuatu yang bisa peluang, tapi juga tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ya. Nah, tadi sudah sempat kita singgung juga bahwa di bulan Mei kan ada aksi kreasi Volumorta. Mama Ana mungkin tahu juga karena merupakan mitra binaan Bank Indonesia yang mungkin di beberapa tahun kemarin sudah sempat juga, tapi mungkin programnya bukan namanya Aksi Kreasi Volumorta ya Mama ya. Waktu itu tahun berapa itu Mama ikut programnya, namanya apa? Sudah lebih dari 5 tahun yang lalu ya, saya lupa ya. Tapi onboarding lah. Onboarding ya, juga ada, ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak jauh dari digitalisasi marketing juga ya. Oke, nah langsung saja kita ke Mas Kais lagi. Sobat Rupiah tentunya ingin tahu dalam aksi kreasi Volumorta ini kira-kira tahapan apa saja yang akan diikuti oleh pelaku usaha yang berhasil mendaftar hingga nanti tahapan-tahapan selanjutnya seperti apa? Mungkin Mas Kais boleh sharing ke kita. Oke, baik. Jadi untuk segmen UMKM-nya ya, yang bisa kita sasar begitu ya Kakak ya. Jadi memang untuk segmen UMKM ini kita buka sebenarnya seluas-luasnya, tapi berfokus kepada beberapa UMKM bergerak di komunitas-komunitas tertentu. Yang pertama adalah komunitas unggulan. Nah, komunitas unggulan ini mencakup seperti wastra, kriya, kopi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah jasa kreatif. Ini kemarin kami sempat juga berkoordinasi atau bersinergi, kita ngobrol-ngobrol lah ya dengan dinas-dinas yang ada di NTT ini, kira-kira apa sih sebenarnya gap-nya, apa sih sebenarnya pain points yang ada di NTT ini dari kacamata mereka gitu untuk melihat UMKM. Kemudian dari teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM serta dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mereka tuh mengatakan bahwa salah satu yang sekarang sedang naik daun itu juga jasa kreatif gitu kan. Jadi seperti yang kita sering lihat ada jasa fotografi, videografi, dan mungkin jasa-jasa yang nantinya ini bisa menjadi pendukung dari UMKM itu sendiri. Contoh seperti kita bahas Go Digital gitu ya. Go Digital ini bukan artinya UMKM cukup memahami tentang e-commerce, kemudian dia bisa memasarkan. Mungkin dengan dia punya akun e-commerce, dia bisa langsung berjualan, tapi belum tentu terjual gitu kan Kakak. Nah, gimana sih cara lebih terjualnya, lebih mungkin terjual dan lebih mungkin menarik dari kacamata customer, maka mereka perlu melihat apa yang perlu mereka
kemas dengan baik dan pasarkan dengan baik. Tentu yang pertama yang sangat mempengaruhi adalah dari foto produk itu sendiri. Produk ini nggak mungkin kalau mereka harus melakukan itu sendiri gitu kan. Maka dari itu alangkah lebih efektifnya ketika mereka bisa bekerja sama dengan para pelaku usaha dari jasa kreatif. Kemudian yang kedua dari sisi mungkin kalau kita pasarkan di Instagram, caption itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Nah itu juga ada jasa kreatif ya, jasa penulisnya, jasa jasa pengemasan tulisan di packagingnya nanti, kemudian jasa kira-kira bahkan tulisan singkat yang perlu kita tulis di e-commerce tuh apa untuk bisa mudah menjadi search engine optimization gitu ya Mama. Itu apa gitu kan. Nah itu tentu perlu konsultan-konsultan atau pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa kreatif. Jadi ya, tadi yang pertama adalah komunitas unggulan, jasa kreatif, dan yang terakhir kita juga tentu tidak akan melupakan komunitas-komunitas yang menjaga ketahanan pangan kita, yaitu adalah komunitas perikanan, pertanian, peternakan. Jadi seperti lokal champion yang ada di NTT, petani padi, cabai, bawang merah, kemudian peternak ayam, sapi, dan lain-lain. Jadi kita membuka solusinya untuk ketiga pelaku yang bergerak di bidang tersebut. Oke, kalau tadi berarti sasaran pelaku usaha yang bisa masuk dalam program ini. Nah, kalau misalnya setelah sudah masuk lolos pendaftaran, kan kemarin dibuka pendaftaran ya untuk aksi kreatif Lomba Merata ini. Tahapan-tahapan apa saja yang akan diikuti oleh para pelaku usaha ketika sudah berhasil lolos menjadi peserta dari aksi kreatif Lomba Merata? Baik, jadi secara singkat, sebenarnya yang pertama setelah pendaftaran, kita akan melakukan kurasi di sana, kita akan lihat produknya, kira-kira memang apakah sudah siap atau belum. Karena memang dari awal kita pengen siapkan juga, tapi kalau benar-benar dari nol, mungkin kami rasa terlalu jauh gapnya nanti untuk ikut program yang akan kita buat. Kemudian ya berikutnya lagi nanti akan ada pelatihan secara kelas gitu ya. Jadi ada namanya edukasi. Nah, edukasi di sini nanti kita akan ajarkan mengenai teori-teori mengenai digital marketing, kemudian cara memasarkan produk yang benar, kemudian ya dari sisi mindsetnya, kira-kira kenapa sih mereka harus go digital. Nanti setelah pelatihan berupa edukasi tadi selesai, lanjut ke pendampingan. Nah, pendampingannya akan dilakukan secara hybrid, jadi memang kita akan sasar para pelaku usaha secara secara spesifik gitu ya. Kira-kira mungkin pelaku usaha yang bergerak di bidang A, maka kita akan lakukan pendampingan di bidang A dan seterusnya. Dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi yang nanti bisa kita lakukan ketika mereka sudah menjadi UMKM binaan dari Bank Indonesia itu sendiri. Sobat Rupiah, tadi sudah sempat disinggung juga oleh Mama Ana di awal, tantangan apa ketika pelaku usaha kemudian baru masuk ke dunia usaha. Nah, tentunya Sobat Rupiah ingin tahu lebih detail lagi nih, mungkin langsung cerita yang dihadapi langsung oleh Mama Ana nih. Boleh diceritakan dari awal merintis usaha, kemudian sampai saat ini seperti apa? Mungkin dari awal yang masih konvensional, kemudian sampai saat ini produk-produk yang kita jumpai di marketplace ini, kalau dari NTT tuh sangat sering kita lihat brand Mama Ana. Nah, silakan Mama. Baik Kak Esther, terima kasih. Jadi memang waktu kita mulai 12 tahun lalu itu pemasaran kita tuh masih konvensional ya, jadi offline semua. Dan kita memang waktu itu problem terbesar itu adalah kita ketemu bottleneck. Karena seperti kita tahu di Kupang lah, contohnya kota kita berada ya, toko oleh-oleh itu terbatas. Nah, biasanya toko-toko itu untuk produk yang serupa, kalau mereka udah punya kita nggak terima lagi. Nah, kemudian kita setelah beberapa tahun kemudian kita berkenalan dengan yang namanya marketplace. Nah, marketplace cukup membantu. Jadi kami udah 9 tahun ternyata nih berjalan di marketplace. Yang hijau maupun yang orange ini baru sekitar 2-3 tahun ya Kakak ya gitu ya. Dan sekitar 3 tahun lalu kami berkenalan juga dengan salah satu teman yang mengerjakan industri kreatif Kota Kupang. Kemudian kita membuat website, kita mulai mengenal pentingnya memiliki website sebagai rumah digital. Dan website itu terus kita kembangkan hingga 3 bulan lalu kita mau mulai sendiri nih Kak, e-commerce kita. Waktu kita mulai memang kami pemasarannya full secara offline. Nah, waktu itu kita mengalami kendala yang mungkin teman-teman UMKM lain juga hadapi, yaitu orang bilang apa istilahnya bottleneck ya. Jadi di Kupang ini kan terbatas sekali toko-toko atau tempat-tempat yang bisa menerima produk-produk lokal. Dan biasanya itu udah menjadi kebiasaan di toko-toko itu kalau udah punya produk yang serupa, pasti produk yang masuk ke sekian itu akan di-reject seperti itu. Jadi kami sulit sekali mencari tempat untuk bagaimana kita memasarkan produk-produk kita.
Terus kemudian kita berkenalan dengan e-commerce akhirnya, dan itu mulai membuka pintu kita untuk keluar dari sekedar lintasan Kota Kupang gitu ya. Kemudian setelah e-commerce sekitar 3 tahun lalu kami dibantu teman dari kreatif di Kota Kupang untuk membuat website. Waktu itu kita percaya bahwa website adalah rumah digital, sehingga pemasaran Mama Ana atau informasi tentang Mama Ana itu tidak terbatas oleh tempat, waktu, bahkan bahasa. Dan belakangan dari 3 bulan terakhir ini kami mulai mengembangkan e-commerce, Kak. Jadi seperti one stop shopping lah buat customer kita. Oke, berarti dari awal juga Mama bukan langsung yang terjun ke digital marketing ya Mama. Jadi dari awal dulu ada apa namanya sedikit mungkin bisa dilihat tantangan ya untuk memasarkan produk, kemudian melihat peluang yang ada, jadi memasarkan produk lewat e-commerce dan juga akhirnya punya website sendiri ya, website Mama Ana. Nah, dari apa namanya dari awal yang konvensional kemudian masuk ke digital marketing, apa perbedaan yang dirasakan Mama? Mungkin boleh diinformasikan juga kepada Sobat Rupiah. Jadi teman-teman UMKM nih juga bisa lah lihat gambaran dari Mama Ana sendiri, perbedaan apa ya kira-kira yang dirasakan? Baik, ini kita langsung dari konvensional ke sekarang lah, kita loncat-loncat seperti saat ini Mama Ana udah punya website ya. Jadi bedanya adalah website ini ibaratnya rumah yang tempat kita bisa menceritakan apa yang kita kerjakan, customer bisa memperoleh experience, bukan hanya sekedar membeli produk tapi mengetahui apa yang kita kerjakan, adanya perluasan pasar dan peningkatan penjualan, Kak. Dan yang menarik adalah perluasan pasar itu bukan sekedar hanya di luar NTT, tapi banyak juga teman-teman yang dari dalam NTT sendiri berkenalan kita lewat marketplace. Oke, jadi yang di Kupang pun mungkin belum tahu lokasi toko offline Mama Ana di mana, tapi kenalnya dari apa ya, dari website atau mungkin toko-toko digital yang sering digunakan. Oke, Mama Ana tadi sempat bilang juga kan setelah masuk ke digital marketing yang dirasakan itu salah satunya adalah keuntungan atau peningkatan penjualan. Nah, bagaimana kemudian dari brand Mama Ana menjaga peningkatan penjualan ini tapi juga tetap untung gitu. Jadi kan awal-awal pasti orang mikirnya kalau kita promo itu tentu butuh biaya yang lebih gitu ya untuk marketing di berbagai sosial media atau juga website-website misalnya. Nah, bagaimana Mama kemudian bisa menjaga itu dengan baik sehingga kemudian apa namanya keuntungan yang didapat itu kemudian bisa terus diputar seperti itu. Baik, benar sekali Kak Esther. Jadi awal-awal itu waktu di marketplace ya, kita sempat going random lah begitu dengan iklan-iklan itu, karena memang menarik sekali yang kita tahu ya, kita banyak melihat bahwa salah satu kunci keberhasilan di marketplace itu adalah dengan melakukan iklan ya. Dan kita sempat melakukan itu tanpa perhitungan, Kak. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa waktu baru kita analisa ke belakang nih ya, berapa yang kita spend di iklan, kemudian apa yang kita dapat. Ternyata memang ada ilmunya, tidak hanya bisa random seperti itu aja, Kak. Oke, jadi kita memasarkan produk pun harus penuh dengan perhitungan ya. Nah, mungkin tadi Mama Ana juga sempat bilang ada kemudian melakukan analisa, berarti ada pencatatan keuangan juga ya yang dilakukan oleh Mama dan juga tim. Iya, benar Kak. Oke, nah kita ke Mas Kais dulu. Ini salah satu program yang bisa didapat dari Aksi Kreasi Flugo Merata ini, kalau tidak salah kan ada pencatatan keuangan juga ya. Nah, kalau dari Mas Kai sendiri bagaimana kemudian bisa berbagi cerita kepada kita seberapa pentingnya selain kita jor-joran untuk marketing, tapi juga tetap bijak nih, salah satunya melalui pencatatan keuangan yang baik. Oke, baik. Ini topik yang sangat menarik ya, Sobat Rupiah. Karena memang seperti yang kita tahu dulu, mungkin zaman-zaman ketika e-commerce atau mungkin ya food delivery platform itu memang sangat tinggi, apa namanya, customer-nya. Memang di situ banyak contoh kasus bahwa banyak sekali pelaku usaha yang jor-joran dan mungkin sampai ke kata-kata, sampai ke fenomena mereka bakar uang gitu kan untuk bisa tetap eksis dan bisa menang melawan kompetitor mereka dalam hal mengiklankan di digital marketing. Nah, memang hal ini tentu menjadi bumerang gitu ujungnya. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa dengan kita bisa nge-push marketing kita, promo kita, iklan kita di e-commerce, di platform digital, itu nanti produknya bisa di atas gitu ya, dan kemudian bisa sering dilihat oleh customer, oleh pengunjung. Tapi kita tahu di situ
tidak gratis gitu kan. Di situ ada harga yang harus dibayar, harga iklannya, harga subscription-nya, kemudian juga harga promosinya gitu ke vendor-vendor terkait. Nah, tentu harus kita ukur, harus kita hitung dengan sangat rapih begitu. Karena kita nggak mau dong misalkan memang kita iklan gede nih, kemudian penjualannya tinggi gitu ya. Kita lihat kayak dari luar omsetnya kok besar sekali, naik 5 kali lipat dari yang sebelumnya. Tapi ternyata ketika kita tutup buku, kita lihat, oh ternyata yang berhasil di digest atau berhasil diserap gitu ya, yang benar-benar netnya atau untung bersihnya ternyata kecil sekali, bahkan bisa jadi rugi gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa biaya-biaya itu tuh tidak kecil, seperti contohnya biaya platform itu sendiri bisa sampai 15%, 20% kalau saya tidak salah. Kemudian itu belum lagi nanti biaya push ads-nya, biaya push advertisement-nya, biaya nanti pop up-nya di depan e-commerce dan lain-lain kayak gitu. Belum lagi nanti biaya subscription untuk website-nya, biaya di social media kita mungkin sewa influencer untuk endorse, untuk BA, brand ambassador dan lain-lain. Itu memang komponen-komponen biayanya itu akan naik drastis ketika kita sudah mulai go digital. Maka dari itu di situ perlu pencatatan keuangan yang juga rapi dan terstruktur gitu kan. Nah, kebetulan di program kita kali ini, di program Bank Indonesia Provinsi NTT kali ini, Aksi Kreasi Evolve Morata juga akan mengajarkan bagaimana pencatatan keuangan yang benar. Karena ketika kita punya bisnis atau kita punya produk atau toko yang bagus dan kelihatannya memang omsetnya sangat menarik, sangat menggugah gitu ya, tapi kita tidak mencatat, itu sama saja kita tuh berjalan di lorong yang mungkin gelap gitu. Kita tuh hanya bisa menebak-nebak, kita nggak pernah bisa benar-benar tahu gitu kan. Nah, cara kita benar-benar tahu gimana sih? Caranya mencatat gitu kan. Kita catat yang masuk berapa, hasil penjualan berapa unitnya, setiap hari misalkan omsetnya berapa, produknya juga berapa yang bisa terjual, dan juga tentu kita catat pengeluarannya gitu. Bahan bakunya berapa yang perlu kita spend. Kemudian tadi promosi-promosinya berapa. Kemudian biaya-biaya tambahan kita sudah masuk go digital itu berapa tambahannya. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus kita catat dengan sangat rapi dan itu juga akan kita ajarkan di program Aksi Kreasi Promomerta kali ini. Oke, berarti apa namanya hal-hal yang dijumpai saat pelaku usaha apa namanya menjalankan usahanya ini juga akan dibekali pada saat aksi kreasi Evolve Morata ya. Salah satunya adalah selain tadi digital marketing, bagaimana mereka bisa memasarkan produk dari kanal-kanal digital, tapi juga kita juga harus apa ya namanya disiplin untuk menjalankan usaha kita, yaitu tadi melalui pencatatan keuangan yang baik. Dan juga nanti Sobat Rupiah, kalau misalnya salah satu dari Sobat Rupiah kemarin sempat mendaftar untuk aksi kreasi Evolve Morata ini, jangan takut juga karena selain tadi dibekali digital marketing, nanti juga ada dari pencatatan keuangan dan juga ada pelindungan konsumen ya Mas Kais ya. Jadi gimana ya menjadi pelaku usaha yang juga bisa mengetahui dengan benar apa namanya akses keuangan dan pembiayaan yang kita gunakan sehari-hari. Oke, Mas Kais dan juga Mama Ana, tentunya Sobat Rupiah juga ingin tahu kira-kira tips dan trik untuk bisa mungkin yang sudah menjalankan usaha atau juga yang ingin untuk menjadi pelaku usaha. Kira-kira tips dan trik seperti apa? Mungkin dari Mama Ana dulu. Baik Kak, jadi yang pertama mungkin kita berjejaring, berkolaborasi karena kita tahu bahwa tidak semua hal bisa kita kerjakan oleh satu UMKM. Contohnya kita bisa bikin produk, tapi mungkin di sisi pemasaran kita butuh bantuan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita membuka diri untuk semua informasi, peluang, kesempatan pengembangan usaha seperti mungkin kita mengikuti basar-basar atau bahkan pelatihan yang saat ini akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir tentu saja adaptif terhadap perilaku pasar sehingga bisnis kita bertahan dan tetap menjadi bisnis yang relevan dengan pasar. Oke, nah mungkin dari Mas Kais melengkapi yang sudah disampaikan oleh Mama Ana seperti apa kira-kira kalau dari Bank Indonesia sendiri? Baik, tips and trick kalau dari kacamata Bank Indonesia sebenarnya adalah hal-hal yang mendasar. Yang pertama adalah tentu memperkuat fondasi usaha. Kita kuatkan legalitas, kita kuatkan badan hukumnya seperti apa. Dan yang kedua adalah yang dari tadi kita bicarakan adalah mengenai go digital untuk perluasan akses pasar. Kemudian berikutnya lagi adalah tetap fokus kepada kualitas dan diferensiasi agar kita bisa melawan kompetitor dengan baik. Kemudian berikutnya juga adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mama Ana, yaitu adalah berjejaring, networking. Karena dengan kita bisa networking, maka di situ kita bisa tahu banyak informasi-informasi tambahan lainnya. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah memiliki growth mindset. Nah, growth mindset ini artinya adalah kita terus mau berkembang, kita terus mau belajar hal yang baru karena kita sama-sama tahu bahwa
setiap zaman itu informasi semakin berkembang. Oleh karena itu, di Bank Indonesia, Provinsi NTT, kami juga terus menyelenggarakan program-program yang relevan dengan waktunya, dengan zamannya. Nah, hal-hal tadi yang saya sampaikan, tips and triknya itu semuanya sebenarnya bisa didapatkan ketika teman-teman, Sobat Rupiah, pelaku usaha di NTT, mengikuti program Aksi Program yang kita akan selenggarakan di bulan Mei ini. Oleh karena itu, kami tunggu kedatangannya teman-teman. Sekarang saat ini kita sedang lakukan kurasi. Nanti yang terpilih kita akan dampingi, kita akan latih, dan kita akan maju bersama-sama. Kita akan naikkan kelas UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama-sama. Oke, baik, tadi dari Mama Ana sudah kasih tips and trik, dari Mas Kais juga. Nah, Sobat Rupiah, kalau Sobat Rupiah juga ada yang ikut mendaftar dalam aksi kreasi Floba Morata nantikan pengumumannya ya. Kira-kira pengumumannya sudah keluarkah atau? Sudah ditutup per kemarin dan sekarang sedang di-assess, kira-kira dikurasi oleh para kurator nasional ya Sobat Rupiah, dan itu nanti akan muncul mana-mana kira-kira peserta yang memang kira-kira tepat nih untuk kita bimbing, untuk kita latih, untuk kita dampingi. Oke, nanti berarti informasinya akan disampaikan dari sosial media Bank Indonesia ya? Benar banget Kak Esther. Oke, baik. Terima kasih Mama Ana dan juga Mas Kais sudah berbagi insight dan juga hal-hal yang luar biasa yang bisa didapatkan oleh Sobat Rupiah melalui podcast Bingkai kali ini. Terima kasih sekali lagi, semoga program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kemudian kolaborasi juga dengan UMKM Mitra Binaan ini bisa memberikan dampak yang sangat-sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke Sobat Rupiah, sampai jumpa di podcast Bingkai episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.